Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tes formatif 18 kelas 11 SMA IPA. Soal nomor 1 ditanyakan luas daerah yang diarsir pada gambar ini. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita tidak menggunakan integral, tapi menggunakan cara alternatif. Pertama, kita tentukan dulu titik potong kedua kurva. Ada garis, ada parabola. Ini titik potongnya kita cari dulu ya. Nah, gunakan aja Y sama dengan Y atau Y1 sama dengan Y2. Anggap ininya Y1, ininya Y2. Sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan min 2X tambah 8. Kumpulkan semuanya di sisi kiri. Jadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita akan dapat X tambah 4 dikali X minus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan 2. Nah, titik ini adalah, titik kita peroleh X-nya sama dengan 2. Yang min 4 yang di sini ya. Nih kalau kita teruskan, perpanjang, nah nanti berpotongan dengan garis di titik yang berabsis minus 4. Nah, kalau udah ketemu X-nya, ya kita masukkan aja ke salah satu dari kurvanya ya, persamaan kurvanya. Boleh yang Y sama dengan X kuadrat atau yang Y sama dengan min 2X tambah 8. Kita masukkan ke yang sini aja ya. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Ini 4. Lalu tentukan pula titik potong antara garis Y sama dengan min 2X tambah 8 dengan sumbu Y. Caranya, ya kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya kita bikin sama dengan 0. Atau kita set sama dengan 0, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 8. Nah, ini dia. Kemudian kita tentukan luas daerahnya. Daerahnya ini terbagi menjadi dua daerah. Daerah pertama dan daerah kedua. Daerah pertama adalah berbentuk segitiga siku-siku. Daerah kedua adalah sebuah daerah di dalam lengkung parabola. Di luasnya sama dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah 2. Untuk mencari luas daerah 1, mudah ya. Segitiga luasnya apa? Betul. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tapi kan bisa juga kita tulis seperti ini. Luas segitiga ini, luas segitiga pada daerah 1 itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang yang melingkupinya. Jadi setengah kali 2 kali 4. Nah, ini ya. Nah, kemudian ditambah luas daerah 2. Nah, luas daerah 2 adalah luas di dalam lengkung parabola. Itu besarnya bisa ditentukan dengan rumus ini. Jadi luasnya adalah 2/3 dari persegi panjang yang melingkupinya. Jadi 2/3 dikali 2 dikali 4. Kalau di bagian dalam, ya. Kalau di bagian luar lengkung parabolanya, yang ini sepertiganya. Ini di bagian dalam ya. Jadi 2/3 dikali 2 kali 4. 2 kali 4 ini adalah luas persegi panjang yang melingkupinya. Jadi luasnya sama dengan setengah kali 2 kali 4. Jadi 4 ditambah 2/3 kali 2 kali 4, 16/3. Ini berapa nih? 12/3 ditambah 16/3 jadinya 28/3. Oke, jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Pada soal nomor 2 yang diminta adalah formulasi untuk menentukan luas daerah yang dibatasi garis Y sama dengan 2X tambah 8 dan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Kita buat dulu gambarnya. Yang pertama, gambar garis Y sama dengan 2X tambah 8. Tentukanlah titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Ya, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kita dapatkan Y-nya 8. Jadi titik potongnya adalah 0,8. Kemudian titik potong dengan sumbu X, Y-nya diset sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, nah ini 8-nya pindah ke sini. Jadi min 8 sama dengan 2X, X-nya sama dengan min 4. Jadi titiknya adalah min 4,0. Lalu kita plot. Nah, ini titik yang pertama 0,8, ini min 4,0. Hubungkanlah dua titik tadi dengan sebuah garis. Nah, garis ini mempunyai persamaan Y sama dengan 2X tambah 8.
Nah, kemudian kita buat sketsa gambar dari parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Sama juga, awalnya kita tentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Ya, dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, kita dapat Y-nya sama dengan 0. Titik potongnya 0,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Y-nya sama dengan 0, maka X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat. Lalu kita faktorkan. X dikali X tambah 4 sama dengan 0. X-nya diperoleh sama dengan 0. Dan X sama dengan minus 4. Titik potongnya 0,0. Sama nih seperti titik potong dengan sumbu Y tadi. Karena di sini ya, yang satu lagi adalah min 4,0. Nah, di sini. Nah, untuk parabola kita tentukan lagi titik puncaknya. Nah, X dari titik puncak dapat ditentukan dengan hubungan seperti ini. Ini X puncaknya sama dengan min B per 2A. B-nya adalah koefisien X, A-nya ini koefisien X kuadrat. Jadi, min B per 2A-nya sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 2. Untuk mendapatkan Y-nya, kita substitusi aja minus 2 ke persamaan kurvanya. Ya, kita peroleh Y sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2. Ini 4, ini min 8. Hasilnya min 4. Titik puncaknya adalah min 2, min 4. Ya, lalu kita plot titik-titiknya. Nah, ini 0,0 baik dari sini ataupun dari sini ya. Kemudian ini min 4,0 yang ini dan puncaknya min 2, min 4 yang ini. Lalu kita buat sketsanya. Nah, seperti ini ya. Set. Nah, seperti itu. Ini kurvanya. Oke, tentukan daerah yang dibatasi oleh dua kurva tadi. Oleh garis dan oleh parabola. Daerah yang tertutup. Ya, yang mana? Ya, yang tengah ini ya. Kita tandain. Nah, ini daerah yang ditanyakan. Nah, kalau sudah, kita cari batas paling kiri ya. Dari daerah tersebut X-nya berapa dan batas paling kanan dari kurva tersebut X-nya berapa. Sebenarnya kalau gambarnya ada grid kayak gini udah kelihatan dengan jelas ya. Nah, tapi kan kalau di soal biasanya nggak ada gambarnya. Nah, kita cari dulu nih titik ini dan titik ini. Nah, sebenarnya sih bukan titik, yang kita butuhkan adalah absisnya aja. Absis titik potong kedua kurva. Cari titik potong kedua kurva, ya, samain aja Y sama dengan Y, ya, atau Y1 sama dengan Y2. Y1-nya kita ambil ini, yang ini nih, ya, X kuadrat tambah 4X sama dengan Y2-nya yang ini, ya, 2X tambah 8. Nah, kalau kita pindahkan semua ke kiri jadi persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, jadilah X plus 4 dikali X min 2 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan minus 4, X-nya sama dengan 2. Jadi, absis titik potong ini adalah minus 4. Nah, ini dan 2. Gitu ya. Nah, untuk menentukan luas daerahnya, bisa kita gunakan formulasi seperti ini. Nah, nih, luas daerah sama dengan integral dari minus 4 sampai 2. Kok bisa langsung? Bisa, karena pada interval minus 4 sampai 2, kurvanya itu tidak berpotongan lagi. Jadi bisa langsung nih, minus 4 sampai 2. Yang ini adalah kurva yang atas. Jadi, Y dari kurva atas dikurangi Y dari kurva yang di bawah. Lihat yang di atasnya pada gambar apa nih? Garis. Mana garisnya? Ini, kita ambil Y-nya ini ya. Jadi 2X tambah 8 dikurangi kurva bawahnya adalah parabola yang ini. Nah, jadi dikurangi X kuadrat tambah 4X dx. Ya, perlu diintegralkan? Nggak usah, karena dia cuma menanyakan formulasinya. Jadi jawabannya yang A. Nah, kalau soal nomor 3, kita diminta menentukan luas daerah yang dibatasi oleh
Parabola Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Lalu garis Y sama dengan min 2X tambah 6 dan sumbu Y. Nah, ini ditanya luas daerahnya, bukan formulasinya, ya. Nah, kita gambarkan dulu satu-satu tuh, ya, kurva-kurva yang ada. Kalau sumbu Y udah ada. Ini belum nih, parabolanya garisnya juga belum. Nah, cara membuat parabola sudah pada soal sebelumnya ya, langkah-langkahnya. Cari titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. X-nya kita set 0, kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Jadi titiknya nanti 0,3. Kemudian kalau Y-nya 0, nah, maka persamaannya menjadi min X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Atau kalau kita kali negatif semua, hasilnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Faktorkan X plus 1, X min 3 sama dengan 0. Dapat X-nya min 1, X-nya 3. Jadi titik potongnya di min 1,0 dan 3,0. Lalu titik puncaknya? X puncaknya adalah min B per 2A. Jadi min B-nya ini 2. Ya. Nah, kemudian per 2 kali A-nya. A-nya min 1. Jadi min 2 per min 2. Hasilnya 1. Y puncaknya ya 1 disubstitusi aja ke persamaan kurvanya. Jadi min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 3. Jadi hasilnya 4. Titik puncaknya adalah 1,4. Oke, kita plot titik-titiknya. Nah, yang ini dulu tadi yang pertama ya, 0,3. Lalu di sini min 1,0, yang ini 3,0. Nah, ini puncaknya 1,4. Ya, untuk kalau gambar sendiri ya tentu harus dilengkapi lagi di sini berapa nih ya. Nih kalau untuk X-nya minus 2, berapa Y-nya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di sini udah cukup, sebenarnya cukup di sini kira-kira gini ya. Nah, ya. Kalau kita sketsa kan gini, set. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk aslinya begini ya, kurvanya. Nah, kemudian untuk yang garis. Garisnya Y sama dengan min 2X tambah 6. Untuk garis, cuma titik-titik potong dengan sumbu koordinat aja. Kalau dia punya konstanta. Ya, jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6, jadi titiknya 0,6. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, kalau Y-nya 0, min 2X pindah ke kiri, jadi 2X sama dengan 6, X-nya 3. Titik potongnya adalah 3,0. Kita plot titik-titiknya. 3,0 di sini sudah yang ini nih. Nah, yang ini tambahin lagi nih 0,6. Nah, lalu hubungkan aja titik ini dengan yang ini. Gitu ya. Ini garisnya. Nah, sekarang kita tentukan daerah yang dimaksud ya. Daerahnya yang mana? Katanya daerahnya itu mesti dibatasi oleh 3 ini. Ini parabola, garis sama sumbu Y. Ingat ya, daerahnya dibatasi oleh 3 itu, 3 kurva itu. Sumbu Y ini pembatasnya. Terus pembatasnya garis ini sama kurva ini. Oke, gitu. Yang mana? Harus tertutup ya. Ada yang nentuin yang ini nih, yang ini misalnya ya. Kalau yang ini cuma 2, 1, 2, enggak 3. Oke, yang mana? Iya, benar ya. Nah, yang ini nih daerahnya ya. Oh, mungkin ada yang bertanya gini, kenapa enggak ini sama ini? Nah, gitu. Tadi ingat, kalau yang ini dibatasi oleh 3, yang ini kan enggak. Ya, yang ini tidak dibatasi oleh 3 kurva tadi. Ya, ini pembatasnya cuma 2. Jadi ini enggak ikutan. Nah, kemudian kita tentukan interval X-nya dari daerah tersebut. Ya, jadi X sebelah kiri apa? Dan X sebelah kanan apa? X sebelah kirinya udah jelas ini ya. Nah, ini 0. X sebelah kanannya ini. Udah jelas juga sebenarnya kalau ada grid-grid seperti ini. Kalau belum ada ya kita cari dulu nih titik potong kurva parabola dengan garis ya. Jadi kita cari dulu titik potong kedua kurva. Samain aja Y sama dengan Y. Nah, di sini min 2X tambah 6. Ini disama dengankan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Supaya kalau pindah ke kiri, nah X kuadratnya di positif, gitu ya. Jadi pindah ke sini kan jadi X kuadrat, yang ini pindah ke sini jadi min 4X, yang ini jadi plus 3. Lalu kita faktorkan, jadi X min 1 dikali X min 3,
sama dengan 0. Nah, X-nya dapat 1, kemudian X-nya dapat 3. Nah, ya. Di sini nih X-nya yang ini 1, yang ini 3. Cuma karena yang ini nggak perlu, ya 3-nya nggak usah kita tulis. Nah, itu ya. Jadi, 1 aja yang kita pakai. Nah, mungkin ada yang nanya gini, kalau pengen ini ikutan gimana sih soalnya? Nah, soalnya seperti ini, dibatasi oleh parabola, oleh garis, pada interval 0 sampai 3 X-nya gitu. Pada interval X 0 sampai 3 baru ini ikutan. Kalau ini enggak ya, karena pembatasnya sumbu Y, kurva, sama garis. Nah, harus daerahnya dibatasi oleh ketiga ini. Nah, nggak boleh yang lain jadinya gitu ya. Jadi batas kanannya 1. Nah, batas kirinya iya 0. Udah ya, udah jelas kalau ini. Nah, luas daerahnya bisa ditentukan. Luas daerahnya kita sebut aja L, maka L-nya adalah, nah seperti tadi sudah pernah kita coba ya formulasinya. Nah, sekarang sampai menghitungnya gitu. Ya. Jadi ingat batasnya integralnya 0 sampai 1. Lalu kurva yang atas garis ini ya. Nah, pada interval 0 sampai 1 kan bagian atasnya garis. Jadi ini kita tulis duluan. Jadi min 2x tambah 6 dikurangi yang parabola ini gitu ya. Parabolanya adalah min dikurangi min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini kita sederhanakan dulu. Maka hasilnya adalah batasnya 0 sampai 1. Hasil pengurangan ini jadinya x kuadrat min 4x tambah 3. Lalu kita integralkan. Nah, sudah bisa lah ya, jago mengintegralkan ini sih, sederhana. Jadi x kuadrat integralnya sepertiga x pangkat 3. Kalau min 4x kan integralnya min 4 kali setengah ya, atau min 4 per 2. Pangkatnya 1 ditambah 1, jadi 4 per 2 jadi 2. X pangkatnya 2. Ini langsung aja ya. Hasil integralnya min 2x kuadrat. Nah, kalau plus 3 diintegralkan ya plus 3x. Batasannya 1 sampai 0. Satunya kita substitusi lebih dulu. Kemudian dikurangi 0 di substitusi berikutnya. Jadi hasilnya sama dengan sepertiga dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 kuadrat. Ditambah 3 kali 1 dikurangi. Nah, ini 0 ya. 0 semua nih. 0, 0, 0 ya. Dikurangi 0. Maka kita peroleh luasnya sama dengan ini sepertiga, yang ini min 2, ini plus 3. Min 2 plus 3 kan 1. 1 tambah sepertiga jadi 1 sepertiga atau 4 per 3. Luasnya yang 4 per 3 yang C. Oke? Ya, demikianlah pembahasan tes formatif 18 kelas 11 SMA IPA. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.